Tentara IDF berguguran. Benarkah Israel mulai kalah total? Ini bukan sekadar perang biasa, bukan hanya soal senjata, tentara, atau wilayah. Ini soal harga diri, ambisi, dan kekuasaan yang kini mulai runtuh. Kabar terbaru menyebutkan pasukan Israel, yang dikenal sebagai salah satu militer terkuat di dunia, mengalami kemunduran signifikan. Tentara mereka, yang dikenal dengan nama IDF, atau Israel Defense Forces, dilaporkan berguguran di medan tempur, terutama dalam konflik yang terus membara di Gaza dan perbatasan utara. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini awal dari kekalahan Israel, atau justru strategi perang yang belum kita pahami sepenuhnya? Konflik antara Israel dan Palestina bukan hal baru, tapi sejak Oktober tahun 2023, eskalasi perang meningkat tajam. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza dengan dalih membasmi militan Hamas. Namun siapa sangka, serangan yang awalnya dirancang sebagai operasi cepat justru berubah menjadi perang berlarut-larut yang melelahkan. Hamas, Jihad Islam, dan kelompok bersenjata lainnya tidak hanya bertahan. Mereka melawan balik, terowongan bawah tanah, serangan roket harian, dan penyergapan gerilya membuat IDF gagal menguasai Gaza secara penuh. Meskipun telah mengerahkan teknologi dan kekuatan militer kelas dunia, laporan demi laporan menunjukkan kerugian besar di pihak militer Israel. Ratusan tentara tewas, dan ribuan lainnya terluka. Sebuah jumlah yang jarang terjadi dalam sejarah militer Israel modern. Beberapa analis menyebut ini sebagai salah satu kerugian terberat. Sejak Perang Yom Kippur tahun 1973, pasukan Israel menghadapi medan tempur yang tak biasa, terjebak di dalam kota, digempur oleh serangan mendadak, dan kehilangan keunggulan udara karena ancaman dari sistem anti-udara milik musuh. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, moral tentara mulai goyah. Banyak video beredar yang menunjukkan tentara IDF kelelahan, bahkan trauma berat setelah berbulan-bulan bertempur tanpa hasil jelas. Salah satu faktor yang mengejutkan banyak pihak adalah ketahanan luar biasa dari kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Dalam kondisi blokade, tanpa alutsista modern, mereka mampu melakukan serangan efektif. Beberapa penyergapan bahkan menewaskan puluhan tentara IDF sekaligus. Seperti yang terjadi di Khan Yunis dan Rafah. Perang ini bukan hanya soal senjata. Ini adalah perang psikologis, informasi, dan propaganda. Hamas seringkali memanfaatkan momen keberhasilan untuk menaikkan moral rakyat dan menunjukkan bahwa mereka masih kuat. Sementara itu, di dalam negeri Israel sendiri, krisis politik dan sosial terus memburuk. Banyak warga mulai mempertanyakan, untuk apa perang ini dilanjutkan jika nyawa tentara terus melayang dan tujuan tidak tercapai? Demonstrasi besar-besaran terjadi hampir setiap pekan. Keluarga tentara yang tewas menuntut jawaban, dan banyak mantan pejabat mulai angkat bicara, menyalahkan pemerintah Netanyahu atas keputusan militer yang dinilai gegabah. Tidak hanya Gaza, Israel kini juga harus menghadapi ancaman serius dari utara. Hizbullah di Lebanon mulai melancarkan serangan besar. Ratusan roket menghujani wilayah Galilea, pos-pos militer dihantam. Bahkan beberapa basis IDF dilaporkan porak-poranda. Israel terpaksa menarik sebagian pasukan dari Gaza untuk memperkuat perbatasan utara. Ini membuat operasi di Gaza makin kacau. Dengan dua front perang terbuka, di selatan dan utara, militer Israel kini benar-benar terjepit. Mungkinkah Israel benar-benar kalah? Kita bicara tentang negara dengan kekuatan militer canggih, didukung penuh oleh Amerika Serikat dan Sekutu Barat. Tapi sejarah telah membuktikan teknologi dan kekuatan tidak selalu menjamin kemenangan. Vietnam, Afghanistan, bahkan Rusia di Ukraina. Semua contoh bagaimana militer besar bisa tumbang oleh perlawanan rakyat yang gigih. Yang Israel hadapi hari ini bukan hanya Hamas atau Hizbullah, tapi kebangkitan gerakan perlawanan yang makin solid di seluruh wilayah. Dan jika tekanan internasional terus meningkat, bukan tidak mungkin Israel dipaksa mundur, bukan oleh senjata, tapi oleh opini dunia. Hari ini, dunia menyaksikan bagaimana kekuatan besar mulai kehilangan arah. Bagaimana pasukan militer superpower pun bisa kewalahan oleh strategi perlawanan rakyat. Dan satu hal yang pasti,
Perang ini belum berakhir, tapi satu persatu, celah mulai terbuka. Dan bukan tidak mungkin, kekalahan moral dan strategi sedang menunggu di ujung jalan. Ini bukan akhir dari Israel, tapi mungkin awal dari babak baru yang tak lagi mereka kuasai.